Halo sahabat suara, kali ini film Garuda di Dadaku lagi ada di Ngorbit. Ngobrol bareng bintang tamu. Julep, 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 Sini teh. Put, gimana trio tadi? Bisa main gak sih lo? Dengar ya, aku nggak akan berhenti sampai aku jadi pemain bola terbaik di Indonesia. Mimpiku buat jadi pemain sehebat Kak Bayu, kok makin jauh ya? Kok ada burung pipit? Aku ini Garuda. Jangan pegang-pegang ya. Aku diutus oleh Majelis Garuda untuk mencari pemain bola berbakat. Jadi aku ya calon pemain bintang itu. Oh ini serius? Latihan dulu yang bener, baru boleh mimpi. Yalah, bintang sakti. Tim aja kita belum punya. Dapat 2. Ini teman-temanmu pada sehat nggak sih? Saya Roni Gani sebagai sutradara di film animasi Garuda di Dadaku. Aku Queen Salman berperan sebagai Naya. Aku Kristo berperan sebagai Gaga. Bagus. Keren. Belum nonton. Belum nonton. Kita justru pendapat kita adalah penasaran. Asik. Excited. Oh kalau gue udah nonton ya malah ya? Jujur. Mohon maaf ini yang bikin. Kalau nggak belum nonton kita yang panik sih. Terus ada yang nggak nonton. Kalau aku puas. Wih. Itu kita tunggu. Puas. Apa ya? Jessie nggak sih? Jessie. Iya nggak Iya lagi. Jessie sih. Jessie Toy Story ya. Kalau aku mungkin Olaf kali ya. Masih kayaknya Olaf. Kalau dari Karoni sendiri untuk menginspirasi Garuda di Dadaku. Karakternya Simba. Jadi kalau prosesnya tuh kita bukan aku ya. Oh, sorry. Izin. Mohon maaf kurang paham. Karakternya itu berarti termasuk di dalam filmnya ya. Itu memang panjang sih dari mulai kita. Kalau kita ngomong visualnya aja ya, itu kan berarti kita harus kayak misalnya karakter Gaga atau Naya itu kita harus mulai dengan eksplorasi konsep karakter desainnya. Dan itu banyak banget itu variasinya dan segala macam. Kita kolaborasi dengan tim development, visual development kita, dengan daily submission, kita daily discussion. Kemudian dari aku juga ngelibatin produser dan kreator, salah satu kreator IP Garuda di Dadaku yang original yaitu Mbak Shanti juga. Jadi gimana nih Mbak, kira-kira dari berbagai macam varian ini, kira-kira yang menurut Mbak vibe-nya benar-benar Garuda di Dadaku sebagai product owner, sebagai IP owner yang mana? Oh yang ini Ron, antara ini atau ini, tapi kayaknya lebih leaning ke sini. Oke, itu yang kita catat, terus kemudian kita balik lagi ke tim, kita explore lagi, kita pertajam segala macam. Nah, sampai saat ini bahkan kita belum ngomongin suara nih, benar-benar baru visual ya. Akhirnya kita udah dapat kita mau ada karakter namanya Gaga, dia terlihat seperti burung tapi padahal dia adalah fantasy creature yang berasal dari realm Garuda. Terus kita ada karakter Naya di mana ini seorang anak remaja perempuan yang sporty, yang
kuat gitu, powerful, bukan nggak bisa dianggap kayak cewek yang cengeng atau apa gitu. Nah, baru kemudian kita kira-kira kalau kita mau hidupkan nanti kan kita butuh suara, itu kemudian kita mulai proses casting, kita seleksi siapa kira-kira yang bisa paling pas dan paling fitting untuk mengeluarkan energi yang kita pengen mau gitu. Baik untuk Gaga maupun untuk Naya. Dan proses screening itu kita jalanin, casting itu kita jalanin dan mengkerucut akhirnya ke Christo untuk Gaga, Queen untuk Naya, dan Keanu untuk Putra. Baru habis itu makin kita pertajam lagi tuh, bagaimana kombinasi antara dialog dan kata-kata yang keluar itu semakin merge with the visual gitu. Jadinya karakter si Gaga yang tadi kita portray yang lebih sangat super aktif dan bawel dan segala macam itu benar-benar in sync sama suara yang kita dengar keluar dari mulut dia gitu. Nah, itu proses penciptaan karakternya gitu. Baru kemudian kita udah ada nih karakternya, udah jadi nih, baru kita kasih skenario. Oke, ceritanya gini. Karakternya silakan acting. Nah, anggapannya gitu. Jadi kita udah ada karakternya udah terbentuk, kita minta acting. Tapi proses actingnya sendiri adalah kolaborasi antara saya dengan pengisi suara, juga dengan para animatornya nanti. Jadi para animator itu juga akan menerima input dari suaranya Queen, suaranya Christo yang kemudian meng-capture energi yang keluar gitu. Jadi misalnya si Gaga kaget, gitu misalnya. Akan beda animasinya kalau misalnya suara yang diportray sama Christo, gitu. Tergantung dia harus acting seperti apa dalam konteks cerita yang tadi. Gitu, kurang lebih seperti itu prosesnya. Lebih bukan memperhalus sih, jadi prosesnya itu sangat sinergis gitu dari antara pengisi suara, dari visual design development-nya, dan dari animator itu kemudian akhirnya muncullah si Gaga yang di layar yang kita lihat gitu. Jadi itu bukan hanya satu orang, bahkan bukan hanya saya sebagai sutradara gitu. Saya juga nggak akan bisa memportray semua karakter yang nanti kita akan lihat itu tanpa collaboration effort ini. Jadi memang proses sangat-sangat panjang dan kompleks. Pastinya pertamanya kan aku udah dikasih tahu gitu karakter Naya tuh seperti apa, cara bicaranya seperti apa, terus sifat dia juga seperti apa gitu sama Karoni dan semua timnya yang lain waktu aku casting. Jadi pas pertama casting tuh udah mulai sedikit kebayang lah gimana cara Naya ini berinteraksi sama orang-orang sekitarnya, cara dia ngomong, cara dia interaksi sama teman-teman yang nanti dia latih, karena dia pelatih sepak bola juga kan nanti di filmnya. Gitu sih sebenarnya dibantu, gak cuman aku doang yang membayang-bayangkan, tapi berkolaborasi antar semuanya yang bisa membuat karakter Naya tuh mantep gitu, semuanya ada gitu di dalam karakter Naya. Kalau dari Gaga sendiri sih sebenarnya ngeliat dari desain karakternya dulu gitu, jadi ngeliat bentuk kayak Gaga tuh kayak gimana gitu. Terus dari bentuk Gaga kayak gini, kira-kira Mas Roni pengennya, menurut Mas Roni gimana suaranya, pengen sesuai dengan bentuk Gaganya atau justru kita kontrasin atau kita cari yang di tengah-tengah gitu. Terus dari situ baru kita cari warna suaranya, dari warna suaranya baru dicari lagi, oh range-nya Gaga nih semana gitu. Kayak kalau kita perhatiin film-film animasi yang sudah ada, terutama di luar gitu kan, kita melihat mereka punya ciri khas masing-masing gitu, kayak yang celengan babi di Toy Story itu kan kalau ngomong kayak ada khasnya gitu, kayak dia tuh kayak kalau kita denger tuh ibaratnya kalau kita dengar suara aja kita tahu kalau dia tuh orangnya sarkastik, dia tuh suka mengeluh dalam tanda kutip gitu. Kalau misalnya Mr. Potato Head, kalau kita denger suaranya bapak-bapak yang suka menggurui, makanya warna suara tuh kayak wah gitu, kayak ada kayak kalau kita baru gitu kayak kita udah siap untuk oke, kita bakal dengerin dia nyelotehin kita nih gitu. Kalau misalnya
Buzz Lightyear, oh kita baru dari So Infinity, baru gitunya tuh udah, oh kita bisa dengar suara dia tuh adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang jenderal gitu. Woody juga sama, kita bisa dengar suara, oh dia sheriff, kita dengar dari otoritasnya gitu. Nah makanya kita cari suara Gaga nih, oh dia nih adalah seseorang yang suka diremehkan gitu, karena dia badannya kecil, burung Garuda tapi suka dianggap kayak burung pipit gitu. Makanya kita cari apa ya suara Gaga nih yang menunjukkan bahwa dia nih pengen menunjukkan kalau dia tuh lebih hebat dari looks-nya dia gitu. Dan kita juga bisa mendengar bahwa oh Gaga nih umurnya nggak di Divine kan, tapi di universe Garuda, di Garuda Realms ini Gaga nih kayaknya udah hidup lama dan udah lama berusaha berkali-kali tapi gagal terus. Berarti dia umurnya sebenarnya udah ratusan tahun mungkin di kepalaku ya. Jadi gimana cara kita nge-portray kakek-kakek tapi suaranya kayak anak kecil, tapi dia kayak aku masih bisa gitu, tapi inner child-nya tidak hilang gitu, jadi masih kayak kekanak-kanakan terus gitu. Nah semua itu kita combine terus dicari, oh berarti suaranya kira-kira tinggi, kayak suara tinggi cempreng tapi agak annoying, kadang lovable gitu. Itulah pekerjaan kita. That's our job gitu. Pernah lihat gak orang syuting di film bagus banget ternyata aslinya berantem? Ya udah kayak gitu aja sih. Oh jadi kita aslinya berantem? Loh emang kita udah temenan lagi? Kita kan berantem dari kemarin. Enggak, cuma maksudnya ya that's basically it gitu. Kayak memang pekerjaan kita adalah bagaimana caranya untuk membangun sebuah chemistry di mana di real life Gaga sama Putra tuh umurnya cukup jauh, Gaga sama Christo sama Keanu umurnya jaraknya cukup jauh, tapi nanti pas nonton di film kayak mereka sahabatan udah lama banget. Ya that's part of the PR yang harus kita lakukan. Contohnya salah satunya adalah pas big reading, setelah big reading kita masih ngobrol gitu, terus juga kayak kenapa main board game gitu. Itu mainnya setelah betul. Tapi sih. itu lebih ke setelah ya. Cuman maksudnya kayak pas lagi take vokal juga ngelihat adegan-adegan stilomaticnya Putra tuh kayak gini ya. Stilomatic tuh apa ya mas, kayak storyboard tapi bergerak gitu. Jadi kita melihat dari situ kayak kira-kira chemistry-nya Gaga sama Putra di adegan ini chemistry-nya berapa persen, nanti pas adegan mereka berantem chemistry-nya berkurang jadi berapa persen gitu. Gitu lah kira-kira. Naya gimana? Ya aku juga nggak jauh beda sih, karena emang kita sebelum mulai proses rekaman tuh sempat big reading 2 hari di kalau nggak salah, dan itu kayak seharian dari pagi sampai malam. Jadi kita bisa ngebayangin suara mereka tuh kayak gimana nanti di animasinya, terus cara mereka interaksi itu kayak gimana, cara aku sama Putra interaksi kayak gimana, karena kita kan adegannya banyak banget, ada yang feelingnya lagi happy berdua, ada yang aku yang latih dia buat semakin berlatih keras lagi, ada juga yang aku ngobrol one to one yang kayak bener-bener ya gitu, udah banyak deh. Jadi kayak emang aku udah ngebayangin cara dia ngomong tuh kayak gimana pas lewat big reading itu sih. Oke, jadi sebelumnya memang aku lama di luar negeri ya, kerja sebagai animator visual effects. Dan selama itu memang pada saat dari awal aku berangkat keluar dari Jakarta, dari Indonesia, aku ada semacam conviction atau keyakinan bahwa satu saat pasti Indonesia akan bikin animasinya sendiri. Dan menunggu saat itu aku merantau lah. Aku merantau untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman. Supaya pada saat momen itu datang, aku bisa pulang dan aku bisa contribute to the cause gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Tapi secara detailnya waktu itu memang setelah COVID aku ketemu sama Mbak Shanti Harmain, salah satu produser di Base Entertainment dan salah satu co-creator di film animasi Garuda di Dadaku ini. Film Garuda di Dadaku yang original malah. Singkat cerita, kita memutuskan mau berkolaborasi dan memilih film Garuda di Dadaku untuk dijadikan versi animasinya, karena
film ini atau IP ini memang sudah lumayan kuat penerimaannya, udah lumayan besar fanbase-nya di penonton Indonesia, dan sudah saatnya kita menceritakan kembali dengan angle yang lebih fresh, dengan angle yang lebih exaggerated karena ini animasi dan lebih ekspresif, dan makanya di sini kita munculkan elemen fantasi dengan adanya kehadiran si Gaga di film animasinya. Menjaga suara karakter tuh maksudnya biar nggak pecah atau biar konsisten. Kalau itu sih udah ke teknis ya, kayak pakai penafasan perut, terus jangan pakai suara leher, terus minum air putih, nggak usah minum air panas. It's a myth BTW katanya ternyata. Kalau kalau minum air panas tuh justru nggak memperbaiki. Kayak katanya minum air biasa aja. Iya, air dengan suhu ruangan. Gitu. Suhu ruangan ya. Terus latihan di rumah, diulang-ulang, terus dialog-dialognya Gaga. Pakai latihan adegan-adegannya Gaga dengan berbagai emosi, gimana supaya emosi marah, sedih, suaranya tetap Gaga gitu, nggak berubah. Kalau aku sih lebih ke pemanasan sebelum aku mulai rekaman sih, karena karakter ini kan beda sama karakter aku sebelumnya. Karakter ini tuh yang Naya ini tuh bener-bener yang ngomongnya kalau pakai suara leher tuh jadi bukan Naya gitu, harus pakai suara perut, dan itu pun suara perut tuh kan bikin suara jadi sehat gitu. Kita nggak, kalau ngomong kebanyakan pun nggak bakal habis kalau pakai suara perut. Kalau pakai suara leher tuh kita bisa mungkin capek, jadi forced gitu juga. Jadi menurut aku pemanasan tuh penting banget pas awal, biar nanti pas kita rekaman udah suaranya kan konsisten dan sama terus. Sama itu juga ngejaga makanan selama berapa bulan ya, kita berhari-hari sih lumayan sih VO-nya gitu deh. Minum air biasa ya. Mungkin kalau aku tambahin, ini kan mereka dan aku menjalani prosesnya bareng, dan aku selalu di sana mengamati gitu, mengobserv. Yang terjadi sih dari observasi aku ya, saat mereka masuk katakanlah ke ruang recording itu, mereka kayak okay, it's time to go back and become Naya kalau buat Queen gitu. And then buat Christo apalagi, you had this recall kayak suara Gaga gue gimana ya? Coba gini ya. Kagak ya, you always do that. Panggil Gaga. Itu kayak di visualku, karena aku orang visual, ya Christo lagi bertransformasi gitu jadi Gaga dengan melakukan itu. Tapi secara teknis memang dibantu kan, kita udah ada proses recording sebelumnya gitu kan. Jadi kadang Queen juga minta tolong sama operator, tolong di playback dong yang terakhir seperti apa. Oh, didengerin. So mereka udah para aktor memang sudah punya konsistensi yang sudah terbangun, dan they always able to go back to that version dalam setiap proses, karena memang mereka bakatnya di sana ya, talentnya di sana. Gimana tuh Gak? Words of affirmation kayaknya ya. Words of affirmation karena Putra suka dikasih tahu dan Gaga juga suka saat dipuji. Asik. Ya gitu. Kalau dari gue sendiri melihat mereka ya, mereka tuh kayak saling tapi entah kenapa mereka tetap nyambung gitu. Jadi aku bingung ngeliatnya, ini mereka physical tag. Terbang sih, susah banget. Jadi kalau recording tuh suka sambil begini. Iya tuh, hari ini adegannya ceritanya lu terbang di lapangan bola. Turun ke bumi. Record, action yuk. Gitu. Cut. Oke, sekarang terbang dari atas ke bawah. Oke, sekarang terbang, berhenti, terbang lagi. Gitu. Jadi itunya yang itu cukup susah. Terus kayak untuk terasa hidup juga, karena kan kalau di recording kita di recording studio gitu ya, bukan di
bukan di misalnya adegannya di langit kita beneran recording di langit gitu tuh enggak. Jadi salah satu yang sulit adalah gimana caranya membayangkan Gaga ngomong di tengah lapangan luas padahal kita di recording studio gitu. Kadang kan kalau ngebayangin lagi ngobrol sama Mas Roni gitu di sini jaraknya sama, tapi kalau misalnya jaraknya sama di lapangan luas ada angin kan suaranya beda gitu. Nah, membayangkan itunya dan menjadikan itu jadi sebuah rekaman sambil terbang cepet, nah itu udah beda lagi tuh gitu. Sambil terbang biasa, sambil terbang cepet, sambil berantem lagi ya. Itu ada layer emosi yang banyak sekali. Itu gimana caranya ngelakuinnya dengan konsisten, karena kan nggak mungkin sekali take kan. Kadang kayak coba sekarang nggak terbang gitu, coba sekarang terbangnya sambil marah, tapi marahnya jangan setadi, dikurangin dikit supaya putranya belum terlalu tersinggung di sini gitu. Nah itunya itu cukup PR. Gaga, next question. Gak mau Putra. Dilihat sendiri tuh ya. Bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat sendiri. Siapa? Yang ngalah duluan. Gak ada yang mau ngalah, Kak. Gak ada yang mau ngalah deh kayaknya. Iya, asli juga deh kayaknya gak ada yang mau ngalah deh. Harus dipisahin sama Naya ya. Iya, harus lihat. Semuanya diam gitu. Naya gitu ya? Naya gitu nggak? Enggak. Semuanya diam. Makan. Apa ayo? Burung Garuda makannya apa dah? Burung Garuda makan apa ya? Coba kira-kira kalau diimajinasiin. Ada. Secara tidak sengaja. Ada di awal. Di awal masih turun di bumi. Enggak, tapi kasihan dia. Tapi kasihan dia. Tapi dia kasihan kalau makan Ayo itu. kira-kira makan apa? Well, technically itu makanan pertama yang dia cicipi di bumi nih. Iya. Tapi kalau di bayanganku ulat galaksi. Cacing galaksi gitu loh. Kayak di Realms-nya punya makanan sendiri gitu, cacing galaksi nanti. Oh terus dia nyari yang mirip. Tapi kalau itu. pertanyaannya pertama kali makan di bumi yang kayak dia suka makanan di bumi gitu. Kalau misalnya ke bumi aku pengen makan ini tuh. Kalau menurutmu apa? Pelet sih kalau gue. Iya lagi. Iya kan? Jujur. Pelet burung gitu loh. Kayak Supaya- ngapain ini MSG? Gitu. Dibawa kemana-mana. Iya bener. Putra Kak sih. Kristo sih. Putra alias. Mungkin. Enggak guys. Alias wayang. Keanu ya, Keanu kayak paling jago sih. Lumayan tapi bukan. Keanu sama Mas Ibnu lah. Iya, bener. Mas Ibnu paling jago. Kalau paling jago nomor 1 Mas Ibnu. Kalau kita jauh ngomong. Ya. Ibnu Jamil. Hah? Nggak usah. Siapa tahu bisa main bola. Iya. Dari saya. Karena memang ini masih baru ya mediumnya, jadi it's a lot of trial and error pasti dalam prosesnya. Meskipun kita udah punya satu idea dari sebelum kita mulai menjalani atau dari saat merencanakan blueprintnya harusnya seperti ini ideally, tapi again karena familiaran dengan prosesnya, dengan dinamika yang terjadi di dalamnya, lebih banyak yang trial and error. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita melakukan ini in a fun and collaborative environment sehingga outputnya juga jadi lebih efektif gitu. Karena kan kita at the end of the day ingin mengentertain. Ini adalah film atau produk untuk mengentertain para audiens dengan cerita yang menginspirasi dan sebagainya. Jadi memang kita harus mengingat bahwa prosesnya harus dilakukan ke arah entertaining dan kita bisa melakukannya dengan lebih fun experience. Kalau aku sih ngerasa, ini correct me if I'm wrong ya, setauku bikin film animasi itu mahal banget gitu. Dan kalau di Hollywood kan, mereka kalau bikin film animasi, target marketnya seluruh dunia gitu kan. Nggak cuma negara Amerika sendiri gitu. Sedangkan kalau kita kan sampai sekarang masih
target utamanya Indonesia. Kalau ke luar negeri pun bukan yang besar sekali gitu loh. Jadi untuk membuat film animasi kalau menurutku nomor satu sekarang adalah kepercayaan masyarakat gitu. Karena aku ingat banget film Indonesia dulu juga struggling sekali untuk akhirnya mencapai titik sekarang. Kalau sekarang kan bahkan setahu ya film Indonesia sekarang penontonnya jauh lebih banyak daripada film Hollywood di Indonesia gitu. Jadi harapanku sih untuk kedepannya kita film animasi Indonesia mencapai di sana gitu. Jadi semua film animasi itu, jadi kalau udah nyampe di titik itu kan investor juga lebih percaya gitu loh untuk kita jadi outsource misalnya, atau animator yang dipakai juga jadi lebih banyak, karena kan makin banyak animator makin mahal. Cuman tentunya waktu pembuatannya jadi lebih cepat gitu. Jadi ya harapannya ke depannya semakin banyak penonton Indonesia yang percaya dengan animasi Indonesia, jadi kualitas juga makin naik, investor juga makin percaya, dan juga tentunya didukung oleh masyarakat dan negara tentunya. Amin. Amin. Oh, aku tahu. Ngelatih. Kayaknya sih. Aku ceker. Gitu. Aku tahu lagi. Nah, ada tambahan? Without konteks ya. Bawel. Aku suka itu. Sahabat Suara, jangan lupa nonton film Garuda di Dadaku. tanggal 11 Juni 2026 di bioskop. Di bioskop. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye bye.